Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fazriyah Awalia dari kelas B Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Dalam video ini, yaitu laporan tugas mata kuliah ilmu gizi, saya akan menyampaikan materi tentang kebutuhan energi dan perhitungan kebutuhan energi. Sebelumnya, apa itu energi? Dalam fisika, energi adalah properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Joule adalah satuan SI untuk energi, diambil dari jumlah yang diberikan pada suatu objek melalui mekanik dengan memindahkan sejauh 1 meter dengan gaya 1 Newton. Pengertian energi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Beck pada tahun 2000. Energi dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan kerja. Kemudian ada juga menurut Cakrawati dan Mustika pada 2014. Energi adalah zat yang diperlukan untuk makhluk hidup untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan, dan melakukan aktivitas fisik. Dapat dikatakan, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau perubahan pada suatu. Tubuh manusia sangat memerlukan energi untuk bisa bertahan hidup. Satuan besaran energi adalah kilokalori. Pada umumnya disebut kalori saja. 1 kalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air 1 kg sebanyak 10 Celcius. Kilometri adalah pengukuran jumlah panas yang dikeluarkan. Apa saja ciri makhluk hidup? Makhluk hidup memiliki ciri-ciri seperti bernafas, bergerak, peka terhadap rangsang, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, dapat bereproduksi, ekskresi, juga mampu untuk beradaptasi dengan tempat tinggalnya. Macam-macam makhluk hidup yaitu hewan, manusia, tumbuhan. Pada pembahasan kali ini kita lebih berfokus kepada manusia. Dari mana energi didapatkan oleh manusia yaitu dari asupan makanan dan minuman, sehingga kita harus makan untuk memenuhi kebutuhan energi. Sebelumnya, salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Mengapa manusia dapat bergerak? Manusia bergerak karena terjadi konstruksi gerakan otot. Kontraksi otot tersebut dibagi menjadi 2, yaitu otot tidak sadar atau involuntar yang terdapat pada organ dalam seperti otot jantung, usus, dan lambung, dan gerakan otot sadar atau voluntar yang terdapat pada otot-otot kerangka seperti otot bisep, trisep, dan otot paha. Dalam tubuh kita bekerja 2 jenis energi, yaitu kimia dan energi kinetik. Energi kimia didapatkan melalui metabolisme makanan yang diubah menjadi energi kinetik atau gerak melalui konstruksi otot, yaitu untuk melakukan aktivitas misalnya berolahraga, lari atau jogging. Selanjutnya, pengelompokan olahraga berdasarkan sistem kerja saraf dan otot untuk menentukan kebutuhan gizi dan zat gizi. Dari karbohidrat, lemak, dan protein dapat kita ambil salah satunya yaitu karbohidrat. Pada power 45% sampai 50% cabang olahraganya, contohnya yaitu angkat besi. Endurance 60% sampai 65% cabang olahraganya maraton. Sprint 50% 60% cabang olahraganya renang. Permainan 50% 60% cabang olahraganya volley. Di sini banyak cabang olahraganya, tapi kita ambil salah satunya saja. Kemudian, pemanfaatan energi menurut Beck pada 2000 yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan jaringan tubuh, proses mempertahankan suhu tubuh, gerakan otot tak sadar involuntar, gerakan otot tak sadar.
atau volunteer. Ada pula menurut Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat pada 2014, energi yang berasal dari makanan diperlukan manusia untuk metabolisme basal, aktivitas fisik, dan efek makanan atau Specific Dynamic Action atau SDA. Sistem energi dibagi menjadi dua, yaitu anaerobik dan aerobik. Dalam sistem anaerobik terdapat alaktit dan laktit. Sistem energi anaerobik alaktit atau postpagen sistem ini menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi, high intensity. Sumber energi diperoleh dari pemecahan simpanan ATP dan PC untuk menyediakan di dalam otot. Pada aktivitas maksimum, sistem ini hanya dapat dipertahankan 6-8 detik atau short duration karena simpanan ATP dan PC sangat sedikit. Sistem energi anaerobik laktit atau lactic acid system yaitu apabila fisik terus berlanjut sedangkan penyediaan energi dari sistem anaerobik alaktit sudah tidak mencukupi lagi, maka energi akan disediakan dengan cara mengurai glikogen atau glikogen otot dan glukosa darah melalui jalur glikosis. Anaerobik yaitu tanpa bantuan oksigen. Kemudian sistem energi aerobik. Untuk aktivitas dengan intensitas rendah, low intensity, yang dilakukan dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit, long duration, energi disediakan melalui sistem energi aerobik, yakni pemecahan neuron bakar atau karbohidrat, lemak, dan protein dengan bantuan oksigen. Sistem energi anaerobik dan aerobik bekerja secara serempak sesuai dengan kebutuhan ATP yang diperlukan tubuh untuk bergerak. Aerobik atau High Intensity Short Duration yang disingkat menjadi HISD, sedangkan aerobik Low Intensity Long Duration disingkat menjadi LILD. Selanjutnya, sumbangan proses anaerobik dan aerobik untuk berbagai aktivitas. Untuk 10 detik, sumbangan aerobik 10%, anaerobik 90%. Pada 30 detik, aerobik 20%, anaerobik 80%. Pada 60 detik atau 1 menit, aerobik 30%, anaerobik 70%. Pada 2 menit, 40% pada aerobik, anaerobik 60%. Dan seterusnya sampai 120 menit, aerobik 99, anaerobik 1%. Jadi, semakin lama waktu yang dipakai, sumbangan proses aerobik semakin besar, sedangkan anaerobik semakin kecil. Sekarang kita masuk ke perhitungan kebutuhan gizi. Komponen yang diperlukan untuk perhitungan kebutuhan energi menurut Kemenkes RI dalam buku Pedoman Gizi Olahraga Prestasi pada 2014 adalah basal metabolic rate atau BMR, Specific Dynamic Action atau SDA, aktivitas fisik, energi, expenditure untuk setiap jenis dan lama latihan. Metabolisme basal atau basal metabolic rate, menurut Rahmawati pada 2015, metabolisme basal adalah kebanyakan energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat, jasmani, dan rohani. Menurut Beck pada 2000, metabolisme basal dapat diartikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses dasar bagi kehidupan seperti kegiatan seluler, detak jantung, dan respirasi. Dapat disimpulkan bahwa angka metabolisme basal AMB atau basal metabolic rate atau BRMB dapat disimpulkan bahwa angka metabolisme basal atau AMB atau basal metabolic rate BMR merupakan energi yang dikeluarkan pada saat istirahat
atau tidak melakukan aktivitas fisik. Hanya organ bagian dalam tubuh yang melakukan gerakan. Secara praktis, basal metabolic rate atau BMR seseorang dapat dihitung dengan mengalihkan berat badan dengan 24 kalori. Juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus regresi linear, yaitu FAO WHO UNU 1985 telah mengeluarkan rumus untuk menaksir nilai AMB atau BMR dari berat badan. Contoh untuk umur 18-29 untuk laki-laki 15,3 dikali berat badan ditambah 679. Sedangkan untuk perempuan 14,7 dikali berat badan ditambah 496. Bisa kita coba hitung misalnya Yati berumur 20 tahun dan berat badannya 60. Berarti 14 kali 7 kali 60 kecepatan. Bisa kita coba hitung misalnya Yati berumur 20 tahun dan berat badannya 60. Berarti 14,7 dikali 60 ditambah 496 yaitu 1378 kalori. Apa saja yang mempengaruhi BMR? Menurut Borg, Lewis dan Koch pada 2010, faktor yang mempengaruhi BMR yaitu usia, yaitu berkurang dengan bertambahnya usia, massa tubuh meningkat dengan massa tubuh yang lebih besar, komposisi tubuh yaitu meningkatkan dengan massa otot yang lebih besar dan menurun dengan timbunan lemak yang lebih besar. Jenis kelamin adalah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Faktor-faktor lain termasuk hormon tubuh. Specific Dynamic Action SDA. Kemenkes RI dalam buku pedoman gizi olahraga prestasi pada 2013 menyebutkan adalah energi yang dibutuhkan untuk mencerna zat-zat gizi makro. Almatsir pada 2009, Cakrawati dan Mustika menyebutkan yaitu energi tambahan yang diperlukan tubuh untuk mencerna makanan, absorpsi, dan metabolisme zat-zat gizi yang menghasilkan energi. Menurut Hidayati 2015 dan Rahmawati 2015 adalah penggunaan energi sebagai akibat dari makanan itu sendiri. Disimpulkan bahwa spesifik dynamic action atau SDA adalah energi yang digunakan pada saat proses metabolisme makanan. Specific Dynamic Action atau SDA untuk karbohidrat berbeda dengan protein, demikian juga dengan lemak. Menurut Kemenkes RI dalam buku pedoman gizi olahraga prestasi 2013 yaitu untuk mencerna karbohidrat dibutuhkan sebesar 6-7% dari BMR, mencerna protein 20-30% dari BMR, mencerna lemak dibutuhkan sebesar 4-14 dari BMR. Untuk bahan makanan campuran yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, SDA yang hanya sebesar 10% dari BMR. Aktivitas fisik dan aktivitas sehari-hari. Aktivitas fisik adalah energi yang dibutuhkan oleh semua otot yang bersangkut dalam aktivitas tersebut. Ditambah sedikit energi yang diperlukan karena adanya peningkatan denyut jantung serta pernapasan selama melakukan aktivitas yang berat. Menurut Muqtadi pada tahun 2009, Irianto pada 2007, aktivitas sehari-hari adalah kegiatan rutin harian yang termasuk aktivitas berolahraga. Jadi, aktivitas di sini adalah aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari beserta aktivitas olahraga yang dilakukan tiap harinya. Faktor aktivitas sehari-hari yaitu istirahat seperti tidur berbaring, duduk untuk laki-laki 1,2, perempuan 1,2. Aktivitas ringan seperti contohnya menulis atau mengetik pada laki-laki 1,4
dan perempuan 1,4. Aktivitas ringan menyapu, menjahit, dan lain-lain pada laki-laki 1,5 dan perempuan 1,5. Aktivitas ringan sampai sedang seperti kuliah pada laki-laki 1,7 dan perempuan 1,6. Aktivitas sedang seperti mencangkul pada laki-laki 1,8 dan perempuan 1,7. Aktivitas berat seperti menimba sumur pada laki-laki 2,1 dan perempuan 1,8. Sedangkan berat sekali seperti mendaki gunung pada laki-laki 2,3 dan perempuan 2,0. Pertumbuhan. Masa pertumbuhan terjadi pada anak-anak dan remaja. Biasanya pada saat sampai usia 18 tahun hingga memerlukan penambahan energi. Energi tambahan yang diperlukan baik pertumbuhan tulang dan pertumbuhan jaringan tubuh, yaitu kebutuhan energi untuk pertumbuhan atau kalori per hari, yaitu umur 10-14 tahun, yaitu 2 kalori per kilogram berat badan. Umur 15, 1 kalori per kilogram berat badan, dan umur 16-18 tahun, yaitu 0,5 kalori per kilogram berat badan. Cara menghitung kebutuhan energi. Kebutuhan energi seseorang dapat diketahui dengan menghitung perhitungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan status gizi atau IMT, yaitu berat badan dibagi tinggi badan. Misalnya Nisa, berat badannya 58 kg dan tingginya 160 cm, maka 58 kg dibagi 1,6 meter pangkat 2 sama dengan 22,6 IMT. Kategori seseorang termasuk kategori IMT kurang dari 17,0, keadaan orang tersebut disebut sangat kurus dengan kekurangan berat badan tingkat berat atau kekurangan energi kronis. IMT 17,0 sampai 18,5, keadaan orang tersebut disebut kurus dengan kekurangan berat badan tingkat ringan atau kekurangan ringan. IMT 18,5 sampai 25, keadaan orang tersebut termasuk kategori normal. IMT lebih dari 25 sampai 27, keadaan orang tersebut disebut gemuk atau overweight dengan kelebihan berat badan tingkat ringan. IMT lebih dari 27,0, keadaan orang tersebut disebut obesitas dengan kelebihan berat badan tingkat berat. Maka Nisa termasuk kategori normal. Kemudian hitung besaran BMR. Besaran BMR selain dapat dihitung dengan mengalikan berat badan dikali 24 kalori, juga dapat ditentukan secara lebih cermat menggunakan tabel. Maka Nisa, yaitu umur Nisa 20 tahun, yaitu 14,7 dikali 58 kg ditambah 496 sama dengan 1349 kalori. Kemudian menghitung SDA. Besarnya SDA yaitu 10% dari BMR. Formulasinya BMR ditambah SDA yaitu 10% BMR. Angka yang tadi dipakai lagi sehingga BMR-nya tadi 1349 ditambah dengan 1.349 dikali 10%, yaitu 1.349 ditambah 135 sama dengan 1.484 SDA-nya. Kemudian menghitung energi aktivitas fisik harian untuk bekerja. Energi aktivitas fisik yaitu faktor aktivitas fisik dikali BMR, yaitu energi aktivitas fisik sama dengan faktor aktivitas fisik dikali BMR dan SDA.
yaitu 1,6 dikali 1349 ditambah 135 sama dengan 1,6 dikali 1484 sama dengan 2374. Kemudian menghitung energi untuk berlatih atau bertanding. Energi latihan per hari misalnya yaitu lari 5 menit per kilometer 1 kali sehari, seminggu 3 kali 30 menit sehingga hitungnya 3 kali 30 menit kali 10 yaitu sama dengan 1500 kalori per miligram. Kemudian aktivitas selanjutnya yaitu renang gaya dada 1 kali sehari, seminggu 2 kali dalam durasi 1 jam. Sehingga perhitungannya 2 kali 60 menit kali 8 menjadi 960 kalori per menit. Kemudian sehingga energi latihan per hari yaitu kegiatan yang pertama ditambah kegiatan kedua dibagi 7. 1500 ditambah 960 dibagi 7 yaitu 2460 dibagi 7 sehingga hasilnya 362. Kelebihan kekurangan dari sistem anaerobik dan sistem energi aerobik. Kelebihan sistem energi anaerobik lebih cepat menghasilkan energi yang dapat segera dipergunakan dan kelemahannya jumlah energi yang dihasilkan sedikit sehingga aktivitas hanya dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Kemudian kelebihan sistem energi aerobik yaitu menghasilkan energi dalam waktu relatif lama dan kelemahannya jumlahnya yang dihasilkan yaitu terlalu banyak sehingga dapat dipergunakan yang lebih lama lagi seharusnya. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.